Pada 1 Agustus 2022 kemarin, Badan Pusat Statistik merilis tingkat inflasi Indonesia untuk bulan Juli 2022 yang ternyata sebesar 4,94%. Tingkat inflasi ini merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2015, di mana pada saat itu nilai inflasinya adalah 6,25%. Di video ini gue mau bahas dua hal. Yang pertama, apa maknanya inflasi ini buat perekonomian Indonesia? Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan di periode inflasi yang cenderung meningkat ini? Seperti yang kita tahu, kalau dilihat secara historis, inflasi Indonesia memang sudah ada kecenderungan naik secara signifikan sejak April 2022. Dari berita BPS pada 1 Agustus kemarin, angka inflasi umum atau headline inflation bulan Juli 2022 adalah sebesar 4,94%. Kalau kita gali lebih dalam lagi, kontributor inflasi tersebut disebabkan oleh inflasi inti sebesar 2,86%, lalu inflasi administrative price atau inflasi yang disebabkan oleh perubahan harga-harga yang diatur oleh pemerintah sebesar 6,51%, dan inflasi yang disebabkan oleh faktor bergejolak atau volatile sebesar 11,47%. Dilihat dari pergerakan ketiga komponen inflasi tersebut, memang inflasi bergejolak atau yang disebabkan oleh perubahan harga pangan memiliki peningkatan yang cukup besar dalam 6 bulan terakhir. Sedangkan inflasi inti yang menunjukkan peningkatan aktivitas permintaan di pasar dalam 6 bulan terakhir pada dasarnya masih cukup stabil di kisaran 2 hingga 2,8%. Bisa dibilang inflasi inti yang stabil ini menunjukkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup baik. Jika dilihat dari sisi sektor ekonomi, penyebab kenaikan tingkat inflasi Indonesia dalam 6 bulan terakhir memang disumbang oleh sektor pangan dan sektor transportasi, di mana dua sektor ini sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Misalnya, untuk harga komoditas pangan cabai merah. Harga cabai merah dalam kondisi normal biasanya di rentang 30-40 ribu per kilo. Di bulan Juli 2022 kemarin, harganya di kisaran 70 ribu per kilo. Penyebabnya adalah faktor cuaca yang tidak menentu, serta penggunaan pupuk kimia yang berlebih selama bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan berkurangnya produktivitas tanah. Dari yang biasanya panen 10 kali setahun, dengan kondisi sekarang, panen hanya sekitar 4 kali dalam setahun. Di sisi lain, kenaikan harga pangan impor juga turut menyumbang inflasi pangan domestik. Seperti kita tahu, impor bahan pangan terbesar Indonesia itu didominasi oleh gandum, gula, dan kedelai. Untuk sektor transportasi, kenaikan harga aftur dunia serta BBM non-subsidi domestik seperti Pertamax Turbo yang naik 12%, Dexlite yang naik 16%, dan Pertamina Dex yang naik 20% juga menyumbang inflasi dari sektor transportasi. Kalau dilihat secara global, memang sih kenaikan tingkat inflasi umum di Indonesia masih relatif rendah dan terkendali dibandingkan dengan tingkat inflasi negara lainnya. Namun demikian, adanya kenaikan angka inflasi umum yang belakangan banyak disumbang oleh kenaikan harga-harga bahan pangan dan energi, atau bisa kita bilang cost push inflation, bisa banget menurunkan daya beli masyarakat secara luas. Selain itu, adanya tren kenaikan harga bisa membuat masyarakat memiliki ekspektasi inflasi yang lebih tinggi lagi ke depan. Ekspektasi inflasi ini penting karena dapat mempengaruhi tingkat inflasi aktual di masa depan. Sebagai contoh, kalau produsen expect ada kenaikan bahan baku sebesar 10% di masa depan, maka pelaku bisnis akan menaikkan harganya 10% juga. Akibatnya, harga yang diterima konsumen pun menjadi lebih tinggi ke depan. Dari sisi konsumen, tren kenaikan harga-harga ini biasanya akan direspon dengan mengurangi porsi konsumsinya. Untuk kasus karyawan, adanya ekspektasi kenaikan harga barang dan jasa di masa depan mungkin akan membuat mereka meminta gaji lebih tinggi. Nah, balik lagi ke soal inflasi tadi. Pertanyaannya adalah, apakah naiknya inflasi Indonesia belakangan ini bersifat sementara atau transitory? Ataukah inflasi Indonesia saat ini bisa dibilang persisten, di mana dapat merubah tingkat inflasi Indonesia dari rezim inflasi rendah ke rezim inflasi yang lebih tinggi? Kalau kita lihat dari data inflasi 10 tahun terakhir, di tahun 2010 hingga 2015, Indonesia berada dalam rezim tingkat inflasi yang cukup tinggi. Di tahun 2016 hingga 2020, kita berada dalam rezim inflasi yang moderate. Selanjutnya, semenjak pandemi hingga akhir 2021, kita berada dalam rezim inflasi yang rendah. Untuk kasus tahun 2022 ini, gue melihat kalau Indonesia memang bakal masuk ke periode inflasi rezim moderate. Dan gue bisa bilang kalau kenaikan inflasi Indonesia di tahun 2022 hingga 2023 ini bakal bersifat transitory.
Ada dua alasan kenapa kenaikan inflasi Indonesia belakangan ini akan bersifat sementara saja atau transitory. Yang pertama, kalau melihat sejarah ekonomi Indonesia pasca reformasi, inflasi yang melambung tinggi memang disebabkan karena adanya kenaikan BBM bersubsidi. Dari data ini kita bisa lihat inflasi tinggi di tahun 2005 yang sebesar 17,11% disebabkan karena kenaikan BBM bersubsidi dari 2.400 menjadi 4.500. Sedangkan inflasi di tahun 2008 yang sebesar 11,06% disebabkan karena kenaikan harga BBM lagi dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per liter. Inflasi tinggi di 2013 yang sebesar 8,38% juga disebabkan karena adanya kenaikan harga BBM dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 per liter. Selanjutnya, inflasi tinggi di tahun 2014 sebesar 8,36% juga disebabkan karena kenaikan BBM dari Rp6.500 ke Rp8.500 per liter. Dan biasanya memang setelah ada kenaikan harga BBM, tingkat inflasi di beberapa bulan setelahnya akan kembali ke tingkat alamiahnya. Untuk tahun 2022 ataupun 2023, adanya kenaikan harga BBM bersubsidi secara bertahap ataupun pembatasan BBM bersubsidi memang bakal mengkerek inflasi secara perlahan dan temporer sebelum nantinya akan kembali ke tingkat inflasi alamiahnya di kisaran 3 hingga 4%. Faktor kedua, rantai supply global yang lambat laun akan pulih. Dari data yang dikumpulkan oleh Oxford Economics, rantai supply di negara Amerika Serikat sudah mulai kembali normal belakangan. Untuk pasokan supply yang berasal dari Cina, data ini juga menunjukkan kalau adanya produksi yang sudah mulai normal, serta semakin cepatnya delivery times dari kapal-kapal kontainer milik negara Cina. Dari sisi biaya pengiriman barang, biaya shipping rate atau pengiriman kargo juga sudah mulai terlihat adanya tren penurunan. Adanya kondisi supply internasional yang mulai lancar, serta cost shipping yang mulai menurun, akan berpotensi menurunkan harga barang-barang impor juga. Hal ini juga berpeluang akan membuat inflasi domestik kembali ke tingkat alamiahnya dengan lebih cepat. Dari penjelasan terkait dengan inflasi tadi, gue bisa berkesimpulan bahwa inflasi Indonesia pada dasarnya akan naik dalam beberapa bulan ke depan, namun bersifat temporer. Hal ini menurut gue didorong oleh adanya kenaikan harga energi domestik serta masih tingginya harga bahan pangan domestik karena faktor seasonal, yaitu cuaca. Di sisi lain, naiknya inflasi ke depan juga didorong oleh ekspektasi inflasi yang memang cenderung sudah mulai naik, khususnya di level produsen. Hal ini dapat kita amati dari pergerakan data Producer Price Index atau data yang menggambarkan kenaikan tingkat harga di level produsen. Dan juga kita bisa melihat pergerakan data Consumer Price Index yang menunjukkan pergerakan harga di level konsumen. Dari data ini kita bisa melihat kalau harga di level produsen memang sudah jauh lebih dulu naik ketimbang harga di level konsumen semenjak di awal tahun 2022. Dari sisi kebijakan moneter, adanya kenaikan tren inflasi belakangan akan memaksa Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuannya. Alhasil, adanya peluang kenaikan suku bunga Bank Indonesia untuk meredam inflasi bisa menjadi tanda akan berakhirnya rezim suku bunga rendah yang sudah terjadi sejak Februari 2021, yaitu di kisaran 3,5%. Apalagi hal ini sudah diperkirakan oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, kalau kemungkinan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunganya hingga 100 basis poin dari 3,5% menjadi 4,5% hingga akhir tahun 2022. Tentu aja ini pilihan yang dilematis buat Bank Indonesia karena pengetatan moneter akan membatasi ruang gerak perekonomian ke depan. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Untuk pemerintah, perlu banget buat jaga proses produksi dan distribusi pangan dalam negeri. Seperti yang kita tahu, inflasi bahan pangan menjadi kontributor terbesar dalam membentuk tingkat inflasi di Indonesia belakangan ini. Di sisi lain, gue setuju dengan adanya rencana kenaikan harga ataupun pembatasan BBM bersubsidi ini. Meskipun penentuan harga BBM bersubsidi ini masih banyak didominasi oleh kalkulasi politik, namun gue menilai kalau subsidi BBM ini pada dasarnya memang tidak tepat sasaran. Jadi memang perlu ada kebijakan struktural jangka panjang untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau kita berbicara tentang subsidi, membengkaknya subsidi BBM juga berpotensi mempersempit fiscal space Indonesia serta akan memperlebar defisit anggaran yang harus ditambal.
Salah satunya dengan berhutang. Meskipun pilihan ini sulit bagi masyarakat, adanya kenaikan harga BBM bersubsidi juga dapat dibarengi dengan perbaikan aspek institusional yang dilakukan oleh pemerintah. Supaya masyarakat juga bisa legowo dan menilai kalau pemerintah cukup fair. Misalkan, pengurusan administrasi kependudukan menjadi dipermudah. Korupsi, kolusi, dan nepotisme lebih gencar diberantas serta transparan penanganannya. Dan yang paling penting buat gue adalah memberikan keadilan yang lebih baik kepada masyarakat secara luas. Untuk kita semua, naiknya inflasi memang membuat kita harus lebih cerdas dalam mengelola keuangan. Untuk urusan investasi, perlu juga cari alternatif investasi yang sekiranya bisa memberikan return lebih tinggi ketimbang tingkat inflasi. Untuk yang bermain di pasar saham, kita bisa kembali melirik saham-saham yang berfundamental baik serta tahan banting terhadap krisis global, seperti saham-saham sektor pangan. Dan perlu juga untuk terus pantau sentimen yang ada di tingkat global atau domestik. Oke, segini dulu video gue kali ini. Thank you for watching and see you in the next Trust Talk video. Goodbye.